Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, kebetulan saya kebagian materi terkait dengan pengenalan organisasi di sekolah. Jadi ada beberapa yang kemudian teman-teman harus ketahui, anak-anak ketahui. Jadi di sekolah itu kan bukan hanya kemudian melaksanakan tugas sekolah gitu kan, apalagi hanya sekedar belajar, tapi ada beberapa yang kemudian harus dilakukan gitu, termasuk juga terkait dengan keorganisasian yang teman-teman atau anak-anak yang harus lakukan gitu. Ada beberapa organisasi yang kemudian ada di SMK Muhammadiyah ini. Jadi kalau di SMP itu terdapat organisasi intrasekolah atau OSIS. Kalau di SMK Muhammadiyah, karena memang kita Muhammadiyah gitu, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Kalau di luar ada Pramuka, di kita ada Hizbul Waton. Jadi kalau di luar ada Pramuka, berarti kan kita berbeda dari yang lain gitu. Ini merupakan keistimewaan tersendiri bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada gitu, karena berbeda dengan sekolah negeri atau sekolah swasta yang lainnya. Organisasi kita memang khusus gitu kan, termasuk juga organisasi kesiswaannya. Jadi OSIS-nya diganti dengan IPM, Pramukanya diganti dengan Hizbul Waton, tetapi ada beberapa tambahan yang kemudian dibutuhkan gitu. Jadi ada PKS dan PMR. Nah, pertama saya ingin mengulas terkait dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini adalah organisasi intrasekolahnya Muhammadiyah. Ini sebetulnya merupakan anak dari Muhammadiyah itu sendiri gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mbed bahwa Muhammadiyah itu organisasi yang kemudian pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau secara bahasa Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad, tapi secara istilah Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi selain kemudian ada Muhammadiyahnya, anaknya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi anak Muhammadiyah itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, tentu ini mengatur seluruh kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Bukan dalam arti bukan kegiatan yang bersifat umum, tapi khusus untuk kesiswaan. Jadi lamun misalkan di OSIS itu kan siswa harus kemudian diatur-atur oleh OSIS gitu. Kalau dia Muhammadiyah, pengaturan segala organisasi itu ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ini memang Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang merupakan anak dari Muhammadiyah itu sendiri gitu. Jadi mau tidak mau kemudian yang Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi di sekolah Muhammadiyah gitu. Nah, karena ini bukan organisasi yang hanya di sekolah gitu. Pertama, kalau tadi disebutkan Muhammadiyah itu kan ada di pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Nah, begitupun IPM. Jadi keistimewaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini bukan hanya ada di sekolah, tetapi di setiap pimpinan itu ada. Termasuk juga di pusat. Teman-teman silakan lihat di pusat itu kan ada organisasinya. Di daerah, pimpinan daerah, di wilayah provinsi itu ada pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di daerah ada pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus di cabang itu setingkat kecamatan, ada pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di ranting itu tingkat sekolah. Jadi kalau pusat itu seluruh Indonesia
karena apa, sekolah Muhammadiyah itu bukan hanya di Majalengka nih. Di kita cuman ada empat sekolah, tapi di Indonesia sekitar banyak ribuan. Jadi kita bukan hanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bukan hanya di Majalengka, tetapi cakupannya adalah nasional. Termasuk juga kita ada di Kalimantan, Sumatera, kemudian ada di mana-mana. Pokoknya setiap provinsi kita ada. Termasuk juga di Papua, termasuk juga di Sumatera dan sebagainya kita ada. Palembang dan sebagainya. Nah, ini tingkat daerah itu tingkat pusat, namanya pimpinan pusat itu seluruh Indonesia. Tingkat provinsi pimpinan wilayah itu untuk tingkat provinsi, jadi tergabung dari beberapa kabupaten dan kota. Jadi bukan hanya skupnya di sekolah gitu, termasuk juga ada di cabang, di kecamatan, ada juga di ranting di sekolah-sekolah. Ini sudah pasti kalau di sekolah-sekolah Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah ada gitu. Nah, fungsinya ini mengatur kegiatan yang bersifat intra sekolah. Jadi misalkan penyiapan dari mulai hari Senin, misalkan menyiapkan upacara bendera itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus menyiapkan kultum, terus sholat duha dan sebagainya, ceramah atau ya kultum tadi itu disiapkan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi bukan hanya bukan hanya mengatur terkait dengan kegiatan pelajar, tapi memang nanti teman-teman bisa kemudian naik di cabang, naik di daerah dan sebagainya. Jadi bukan hanya ada di sekolah. Kalau di sekolah yaitu tugasnya hanya sebatas mengadakan kegiatan upacara bendera. Jadi teman-teman yang melatih ya, anak-anak yang melatih, termasuk juga penyiapan segala kebutuhan upacara bendera juga teman-teman yang menyiapkan gitu. Termasuk juga terkait dengan kedisiplinan siswa. Nah, ini juga terlibat ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus terlibat karena mau tidak mau setiap ada kemudian siswa yang melanggar aturan dan sebagainya, ini terlebih dahulu diperingatkan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi bukan ke guru langsung, tapi Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus berperan di situ gitu. Termasuk nanti kita akan kajian terkait dengan kajian keislaman dan sebagainya. Jadi bisa banyak yang bisa dilakukan gitu. Nah, untuk Hizbul Wathon, karena ini adalah kepanduan yang sudah lama, sebetulnya kan ini kalau kita lihat kelahirannya itu jauh kemudian lebih tua Hizbul Wathon daripada Pramuka gitu. Pramuka sekitar tahun 60-an, tapi Hizbul Wathon sudah berdiri sekitar 1919. Ini ada yang menyebutkan 1921 ya. Jadi pada saat itu pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu melihat satu padpender pada saat itu. Padpender itu ya kepanduan lah, yang memang pada saat itu ada di kota Solo, Surakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat anak muda yang berjejer dengan rapi. Nah, ini sebetulnya bagus katanya sebetulnya. Jadi karena memang kelihatannya menarik, gagah dan sebagainya, terus juga bisa menjadi penegak dakwah Islam, sehingga didirikan Hizbul Wathon pada saat itu, dipelopori oleh Sumarji ya. Tapi diinspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat berpergian ke Surakarta. Dia melihat pemuda-pemuda yang sangat berjejer rapi, dan ini kan kalau di Islam juga berbaris bersaf-saf itu kan dianjurkan.
Jadi sebetulnya gitu, ketika kita berbicara sejarah, maka kepanduan Hizbul Wathan itu adalah pertama di Indonesia, dan itu adalah kepanduan dari Indonesia, bukan dari luar ya. Kalau Pramuka kan itu dari Amerika kalau tidak salah. Nah, Hizbul Wathan itu berdiri di Indonesia. Pada saat itu tergabung, anggotanya adalah Jenderal Sudirman yang mendirikan TNI pada saat itu. Jadi teman-teman patut berbangga di Muhammadiyah ini bukan pramuka yang kita pakai gitu, tapi kepanduan Hizbul Wathan gitu. Dan ini menjadi salah satu kepanduan yang murni dari Indonesia ya, bukan impor dari luar. Jadi pada saat itu didirikan di Surakarta karena memang ada beberapa anak muda yang sangat berjejer rapi gitu ya. Termasuk juga ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat tertarik dengan itu gitu. Sehingga didirikanlah Hizbul Wathan. Fungsinya sama, mendidik kedisiplinan siswa. Mendidik kedisiplinan siswa dari mulai nanti ada pelatihan kedisiplinan, kemudian termasuk juga pelatihan mengajak orang atau dakwah ya. Jadi bukan hanya kemudian terkait dengan kepanduan saja nanti. Jadi Hizbul Wathan itu kan nanti tujuannya bukan hanya seperti pramuka ya, tetapi ada beberapa nilai yang kemudian berbeda nantinya. Ada nilai keislaman di sana gitu. Nah, sama juga dengan Muhammadiyah. Hizbul Wathan itu bukan hanya di sekolah, tapi ada di tingkat pusat, kuartir pusat namanya. Ini bapak-bapak ya, termasuk juga yang menyusun undang-undang kepramukaan itu adalah dari Hizbul Wathan juga ikut. Jadi silakan teman-teman lihat di undang-undang pramuka itu kita diakui. Jadi kepanduan yang murni dari Indonesia itu diakui secara tidak langsung. Karena memang itu sudah ada dari dulu. Dan memang lebih dahulu daripada pramuka masuk di Indonesia gitu. Jadi ini menjadi salah satu yang kemudian menjadi kebanggaan kita untuk di Hizbul Wathan itu. Karena memang bukan hanya ada di sekolah, nanti ada di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat daerah, kabupaten, ada di tingkat sekolah tentunya. Nah, selain itu kita juga mempunyai patroli keamanan sekolah PKS ya. Jadi nanti teman-teman juga ini untuk namanya saja sudah keamanan ya, patroli gitu kan. Berarti nanti fungsi dari PKS itu nantinya teman-teman kalau yang tergabung dari yang bergabung di PKS gitu, nanti fungsinya adalah mengamankan seluruh kegiatan sekolah gitu, termasuk juga mendisiplinkan siswa dari misalkan mulai mendisiplinkan dari cara berpakaian, kemudian cara punya potongan gaya rambut kan tidak boleh misalkan di sekolah harus mohek gitunya, rambutnya tidak boleh itu. Jadi kuduna di sekolah mah kan cepat gitu kan. Nah, atau misalkan rapi lah, terlihat rapi dan bagus gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang rambutnya gondrong misalkan, nah itu PKS yang memperingati gitunya, yang memberi peringatan gitu. Waduh. Nah, termasuk juga nanti teman-teman berjaga di jalan, nanti di jalan mengamankan lalu lintas. Jadi mementaskan. Kemudian nanti teman-teman juga akan dilatih terkait dengan bela diri ya, karena PKS harus mengamankan, jadi harus bela diri. Harus misalkan nanti teman-teman juga dilatih di Polres, nanti ada pelatihannya gitu. Termasuk juga kita punya Palang Merah Remaja atau PMR ya. Ini merupakan anak dari PMI, Palang Merah Indonesia. Jadi kita punya PMR. Nah, fungsinya PMR itu kan untuk yang pertama
untuk mengedukasi siswa. Jadi teman-teman yang tergabung di PMR nantinya harus mengedukasi siswa terkait dengan gaya hidup sehat. Misalkan siswa pagi-pagi harus makan sarapan atau sarapan lah gitu kan, harus apalagi minum susu misalkan. Nah itu disosialisasikan oleh PKS atau PMR, punten, Palang Merah Remaja ya. Jadi teman-teman PMR itu harus mensosialisasikan gaya hidup sehat, gaya makanan makan makanan sehat, kemudian termasuk juga pendidikan. Nanti teman-teman harus jadi percontohannya terkait dengan kesehatannya. Teman-teman PMR itu tidak boleh misalkan pingsan pas upacara sedang berlangsungnya, ripuh lamun misalkan PMR-nya saja pingsan. Nah sedangkan ya lain sedangkan fungsi PMR itu kan harus menjaga kesehatan siswa yang lainnya. Misalkan aya nu pingsan kan kudu digotong ke PMR. Nah, piraku misalkan PMR-nya harus pingsan. Nah ini nanti teman-teman yang tergabung di PMR itu masuknya yang pertama teman-teman harus biasakan gaya hidup sehat gitu ya. Teman-teman juga nanti yang akan mengedukasi siswa yang lainnya. Jadi lamun misalkan ayah siswa anu katingal lepias dan sebagainya ya pucat. Nah itu kalau kasih tahu misalkan kekurangan darah merah misalkan ya tinggal nanti apalah ya penanganannya saya kurang paham karena pembina PKS nanti ada Bu Yeni ya. Termasuk juga teman-teman harus menjadi contoh role model bagi siswa yang lainnya gitu ya. Termasuk tadi yang di PM, yang di HW, yang di PKS dan di PMR itu harus menjadi contoh yang lainnya. Jadi jangan sampai IPM kan pemimpin ya yang mengatur kegiatan siswa. Nah, namun IPM saja tidak bisa memberikan contoh kepada yang lain, ini akan sulit gitu ya. Termasuk juga akan sulit mengatur orang lain. Pemimpin itu kan harus mempengaruhi yang lainnya gitu kan. Namun misalkan tidak bisa mempengaruhi diri sendiri, bagaimana kemudian bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi tauladan bagi siswa yang lainnya. Jadi teman-teman yang nanti masuk kepada ekstra ataupun intra sekolah gitu ya, kita latih untuk kemudian menjadi pemimpin di sekolah. Kemudian kita latih untuk jadi ya minimal nanti teman-teman bisa dapat menjadi contoh gitu kan bagi siswa yang lainnya. Nah, jangan sampai nanti yang tergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ataupun HW ataupun PKS dan PMR gitu, misalkan sering bolos, kemudian sering keluar tanpa izin dan sebagainya, itu tidak baik ya. Dan yang tidak masuk IPM dan sampai PMR pun ya harus benar belajarnya. Jadi jangan sampai kemudian menyia-nyiakan pembelajaran di sekolah, karena ini terkait dengan pembiayaan orang tua ya. Jadi kalau pembiayaan nusakolana terbalik gitu kan. Nah ini nanti teman-teman nanti tinggal pilih apakah mau di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, HW Hizbul Waton gitu, PKS Patroli Keamanan Sekolah ataupun PMR Palang Merah Remaja. Jadi nanti kita siapkan wadahnya, teman-teman nanti berlatih terkait dengan kepemimpinan dan lain sebagainya gitu. Nah itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya nanti ya saya merupakan pembina dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan HW. Jadi nanti teman-teman yang gabung di HW dan IPM nanti akan sering bertemu dengan saya gitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.